Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja serta dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah mistis lagi yang berjudul Uang Tumbal. Kisah ini diceritakan oleh seseorang yang mengalaminya kepada Vicky Tanaka untuk diceritakan kembali. Awal Maret 2007, usia saya genap 23 tahun. Saya bekerja di sebuah bengkel yang berada tepat di pinggir jalan. Bengkel tersebut milik seorang bos yang saya kenal baik dan ramah. Ia juga merupakan panutan sekaligus mentor bagi kami semua. Tempat saya bekerja termasuk bengkel besar di kota itu, dan merupakan satu-satunya rival untuk bengkel terbesar yang berada di sana. Hampir 3 tahun lamanya saya bekerja di sana. Tentu yang membuat mekanik seperti saya betah dan loyal adalah yang pertama keputusan mesin di tangan saya. Mekanik diberikan privilege yang bebas dan supply setiap hari, seperti bebas berpakaian, santai, dan yang paling digemari anak-anak ketika itu, ya seperti mereka diberikan jatah rokok dan makan siang di setiap hari tanpa harus memikirkan potongan di setiap bulannya. Karena itu semua free dan itu atas dasar kebijakan manajemen bengkel dalam mengelola SDM. Dalam bahasa sederhananya, ia pandai merawat ujung tombak rupiahnya. Namun itu sebelum saya mengetahui apa yang bos saya kerjakan. Singkat cerita, di hari-hari biasa saya bekerja, semua berjalan selaras tanpa ada sesuatu yang aneh. Saya ketika itu mulai bekerjanya sama seperti dunia kerja formal lainnya. Masuk jam 8 dan pulang jam 4 sore. Jika ada yang belum selesai, maka akan dihitung lembur. Saya bekerja menggunakan tim. Saya bagian tim mekanik, turun mesin, dan bubut. Ada juga terkadang saya membantu mereka yang di depan. Untuk kerja tim yang di depan memang cukup ringan, sedangkan kami yang di dalam merupakan mekanik yang mengurusi kerusakan dengan tingkat yang berat. Terkadang butuh berhari-hari baru bisa selesai, belum lagi kalau stok habis. Kami pun harus inden terlebih dahulu. Bengkel waktu itu masih menyatu dengan rumah bos. Hanya saja terpisah oleh dinding dan lorong sebagai sekat kecil, pemisah dari ruko tersebut. Di antara kami semua belum ada bahkan belum pernah memasuki rumah bos kami sebelumnya. Itu karena kami memang dilarang untuk melewati lorong tersebut. Ketika itu hari pun sangat cerah. Bengkel pun ramai pengunjung. Sulit memang untuk mencari hari sepi saat bekerja di sana. Saat itu mekanik ada 12 orang. Semua memegang peranannya masing-masing. Kala itu saya mendapati seorang konsumen yang mengalami turun mesin, yaitu sebuah kendaraan yang sudah mengeluarkan asap putih dari knalpotnya. Itu menandakan terjadinya kebocoran di mesin yang membuat oli merembes ke bak mesin. Mas, ucapnya kala itu, ini bisa dibenerin nggak sih? Bisa pak, jawab saya. Nanti saya cekkan sekalian kita akan bubutkan. Ini pertama kali ya pak? Iya katanya. Oke kalau begitu bapak bisa tinggal nanti sore silakan kembali lagi kata saya. Kalau untuk yang pertama biasanya kita akan bubut di 050 dulu kata saya. Terserah mas saja katanya. Seakan ia tak mau tahu tentang itu dan hanya ingin semuanya cepat beres. Lalu konsumen itu pergi ke arah kasir untuk menentukan biaya dan jasanya. Saya pun mulai membelah kendaraan tersebut di belakang. Sampai sejauh ini belum terjadi apa-apa dalam hidup saya. Ketika hari sudah sore, konsumen itu datang lagi. Mas, sudah selesai belum? 30% lagi pak, kata saya. Katanya sore sudah selesai dengan nada yang sedikit kecewa. Iya pak, tadi siang PLN-nya mati lampu, yang membuat semua alat tidak bisa digunakan. Termasuk mesin hidrolik di sini pun mati. Tidak memiliki daya. Waduh mas, ini mau dipakai anak saya sekolah besok. Saya pun ketika itu memberinya solusi kepada konsumen agar ia tidak terlalu kecewa dan secepatnya kendaraan ini bisa digunakan kembali. Begini saja, saya akan lembur, nanti jam 8 malam Bapak bisa ke sini lagi. Gimana Pak? Tanya saya. Oke lah katanya, tapi jam 8 selesai ya, katanya dengan sedikit mulai meninggi. Iya Pak, kata saya sambil mencari alat. Lalu ia pun berlalu keluar dari bengkel. Saya yang seketika itu harus lembur pun menghadap kepada pemilik bengkel untuk membiarkan diri saya bekerja sampai selesai, dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut sangatlah vital dan emergensi. Ya, kata bos saat itu, saya yang saat itu harus lembur pun harus sendirian di bengkel. Hampir 5 jam lamanya saya mengerjakan motor konsumen tersebut. Akhirnya tepat pukul 8:10 motor itu pun sudah ready. Tak berselang lama pemilik motor tersebut akhirnya datang. Sudah pak, kata saya sambil mengelap-ngelap motornya. Iya mas, beres ya? Beres pak, oke makasih ya katanya. Lalu ia pun menyelipkan beberapa uang lembaran 5.000 buat beli rokok katanya.
"Terima kasih Pak," kata saya. Setelah itu ia pun pergi dengan membawa motor tersebut. Saya pun yang kerjanya sudah selesai akhirnya pun menghadap bos. Namun ketika itu saya bingung, mau lewat mana, lewat pintu belakang tempat biasa ia keluar, tapi tempat tersebut tidak boleh dimasuki. Akhirnya saya memilih merapatkan pintu bengkel di depan dan menunggu ia keluar saja. Saya takut jika lancang akan menyalahi aturan yang sudah bos buat. Saya pun ketika itu memasukkan motor saya ke dalam bengkel dan menutup sedikit rapat, agar tidak ada lagi konsumen yang datang. Ketika sedang menunggu itulah saya mendengar seperti suara kera yang berada di dalam rumah. Saya pun bermain game saja sembari menunggu. Namun justru suara kera itu seperti kera yang besar. Lalu saya pun berhenti sejenak dari game HPN Geek saya. "Apa sih bos pelihara kera ya?" ujar saya dalam hati. "Ah masa iya? Kalau ia pelihara kera minimal di sini bau perengus," kata saya lagi. Saya pun terus menduga-duga, mungkin bos pelihara hewan lain di rumahnya. Entahlah, kata saya. Saya pun enjoy saja dan tetap melanjutkan bermain game. Tak sampai 1 jam si bos pun akhirnya keluar. "Gimana Mat?" katanya. "Udah selesai bos. Saya pamit ya bos." "Oke, makasih ya udah jagain pintu." "Ya bos, sama-sama." Saya pun pamit dari bengkel tersebut. Kala itu saya belum tahu apa-apa. Setelah kepergian saya, bos saya langsung mengunci pintunya dari belakang. Saya pun kelupaan sesuatu di dalam sana, yaitu kabel charger saya. Itu baru saya ketahui jika ketinggalan. Ketika sudah berada di rumah, saya pun bergegas kembali ke bengkel tersebut malam itu juga. Saya pacu motor saya sekitar jam 11-an. Saya pun sudah berada di depan bengkel. Baru berjalan beberapa meter dan akan mengetuk pagar rolling door, saya terkejut dengan melihat uang yang tergeletak di pinggir jalan di depan bengkel. Saya yang awalnya hendak mengambil charger, akhirnya mengurungkan niat saya. Saya pun dengan cepat memungut uang tersebut dan bergegas pergi dari sana. Ketika dalam perjalanan, saya pun tak lupa mampir ke konter yang ada di pinggir jalan dan langsung memarkirkan kendaraan. "Pak, ada charger N-Gig?" "Ada mas," katanya. "Berapa Pak?" tanya saya. 75 Mas." Saya pun akhirnya merogoh kocek. Setelah membayar, saya pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, saya pun langsung rebahan sambil menghitung uang yang saya temukan. Setelah saya hitung-hitung, uang tersebut berjumlah 1 juta lebih sekian. Kira-kira uang siapa ya dalam hati? Apa uang konsumen yang jatuh? Besok saya tunggu saja. Jika ada yang mencari, berarti dialah orangnya. Tanpa saya sadari, jam ketika itu sudah tengah malam. Saya pun merasakan sesuatu yang aneh di rumah saya. Ketika itu, saat saya akan tertidur, seperti ada sesuatu di langit-langit rumah. Waktu itu belum ada plafonnya, masih rangkaian kayu, penyangga rumah, dan atap. Saya sulit sekali untuk memejamkan mata, seolah terpikirkan tentang uang tersebut. Kenapa ya saya gelisah, pikir saya. Lalu saya dikejutkan dengan suara berderak seperti gigi yang digesekkan dengan gigi lainnya. "Apa itu ya?" kata saya. Gelapnya langit-langit kamar membuat saya menjadi berpikiran yang aneh-aneh. Seakan-akan ada hantu yang akan turun dari atas atap. Saya pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Setelah minum, saya kembali lagi ke kamar dan menyalakan sebatang rokok. Ketika korek yang saya hidupkan, seperti ada cahaya mata merah yang membuka matanya. Saya pun terkejut, lalu mata itu seolah tertutup dan menjadi area yang gelap kembali. "Apa itu ya?" ujar saya, tapi saya tidak mengeceknya kembali. Jam di dinding sudah menunjukkan dini hari. Lalu saya pun merasakan kantuk yang amat kuat. Saya pun memejamkan mata. Dalam mimpi saya mendapati diri saya berada di antara bebatuan yang tidak saya kenal. Kala itu saya melihat orang-orang yang sedang mengangkat sebuah batu dan dibawa ke suatu tempat. Dan saya melihat bos saya di sana dengan wujud yang menyerupai kera. Lalu saya pun dikejutkan dengan beberapa kera besar yang mendorong saya dan membuat saya terjatuh mengenai sebuah batu. Akibat dari jatuh tersebut, wajah saya akhirnya terluka. Dan dengan mimpi itu, saya pun akhirnya terbangun dari tidur saya. Dengan nafas yang tersengal-sengal, mimpi itu terasa amat nyata. Lalu saya melihat ke kaca yang ada di dalam kamar. Astaga, kenapa kening saya mengeluarkan darah seperti ini? Lalu saat saya mengelap darah itu, apa mimpi itu nyata ya, kata saya. Lalu dari atas langit-langit ada seperti orang yang membuang nafas. Seperti saat kita terserang flu, seperti itulah suaranya kira-kira. Saat saya menyalakan lampu, ternyata di situ sudah ada makhluk seperti kera dengan wajah yang merah bertaring. Karena takut dan terkejut, saya pun berlari ke kamar orang tua saya. Di saat seisi rumah terbangun, saya pun dengan gagap dan gemetar bercerita kepada orang tua saya dan beberapa adik serta sepupu saya. Mereka mengatakan, "Kamu hanya mimpi," ujar mereka. Tapi saya mengatakan yang sebenarnya.
Ada darah di kening saya. Mungkin kamu menabrak pintu, kata ibu saya kala itu. Beliau pun menjawab dengan sedikit menguap, mungkin karena masih mengantuk. Lalu saya pun bercerita soal uang temuan saya. Saat saya mengambil uang tersebut di dalam kamar, makhluk itu sudah tidak ada lagi. Kami pun akhirnya berkumpul di ruang tengah. Adik saya kala itu sumringah-sumringah saja karena saya mendapatkan uang. Mungkin dipikirnya saya gajian atau dapat rezeki nomplok. Saat mulai bercerita, saya mendapati sebuah penglihatan-penglihatan aneh. Seolah-olah rumah dan orang-orang di sini wajah mereka berubah menjadi seekor kera yang besar seperti lutung. Saya histeris, salah satu kera tersebut memegang tangan saya. Ketika gamparan itu mendarat di wajah saya, baru semua menjadi normal kembali. Mat, Mat, begitulah kata ayah saya kala itu. Kamu nemu duit ini di mana, Mat? Tanya beliau dengan mata yang membesar dan bicara yang belepotan. Depan bengkel, kata saya dengan spontan. Pulangkan uang ini sekarang juga. Ini uang nyupang, Mat. Coba lihat ini. Ada sekian banyak uang tersebut, ada satu lembar uang yang ditulis dengan tulisan seperti aksara Jawa dengan tinta yang menyerupai darah. Maksudnya, Pak? Tanya saya kembali. Seolah tidak ikhlas jika uang tersebut saya gunakan. Ini duit nyupang, Mat. Berkali-kali dia mengatakan itu. Ada yang kamu pakai, Mat? Katanya. Belum, Pak. Yowes, sekarang pulangkan uang ini, sini biar bapak yang bawa motor. Padahal jam saat itu menunjukkan jam 3 subuh. Kami pun segera kembali ke bengkel dan meletakkan uang tersebut di tempatnya kembali. Sedari perjalanan, saya terus mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh seperti munculnya berbagai makhluk. Bahkan seseorang yang berpapasan dengan kami pun seolah-olah ingin menyapu kami di jalan raya. Benar, Mat, di sini, ujar ayah saya. Seketika itu saya baru mendapatkan penglihatan normal kembali. Iya, Pak, benar. Tak lama kemudian saya memanggil ayah saya. Pak, ngumpet, Pak, kata saya. Kenapa ada yang buka bengkel dari dalam? Kami pun mendorong motor agak jauh dari sana dan memperhatikan bos saya keluar dengan membawa satu buah kantong kresek. Ia pun terkejut karena uang di situ belum hilang. Dari gelagat yang saya lihat, ia seakan-akan melihat ke sana kemari, seperti memperhatikan pengendara yang lewat. Saat itu memang sepi, akhirnya ia pun keluar dengan membawa uang kembali dari dalam kantong kresek. Setelah selesai menulis dan menambah jumlah uang, ia pun seperti menari dan bergelagat menyerupai seekor monyet, persis dari wajah sampai tingkah-tingkahnya, seperti memonyongkan wajah dan menggaru-garu area di sekitar tubuhnya. Namun itu hanya beberapa menit saja, lalu ia pun kembali seperti semula. Namun saat melakukan ritual itu, saya mendapatkan penglihatan kembali. Bos saya seakan-akan berbicara dengan seekor kera yang jauh lebih besar dari bos saya. Ia duduk di atas sebuah batu besar sambil beberapa kali meludahkan bagian-bagian tubuh manusia. Selesai dengan ritual tersebut, di situ bos saya terlihat masuk ke dalam bengkel dan mematikan lampu dari dalam. Mat, ayah saya memanggil saya dan menepuk-nepuk pundak saya. Mat, bosmu nyupang ketek. Saya yang nggak tahu apa-apa kala itu bertanya, apa itu, Pak? Dia bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Belum selesai ayah saya memberikan mukodimanya, ada seseorang yang melewati uang tersebut dan memutar kembali kendaraannya. Setelah ia mengambil semua uang itu, pengendara itu pun berlalu dengan menancap gas motornya. Saat kami akan keluar, lampu bengkel pun hidup kembali. Lalu terlihat bos saya keluar. Yang kami lihat saat itu bos saya sudah merubah wajahnya 100% menjadi monyet dalam pandangan saya. Seiring subuh, pandangan gaib saya pun menghilang. Esoknya ketika jam masuk kerja saya dipanggil ke belakang. Saya takut sekali kala itu, bahkan saya ogah-ogahan untuk ke belakang. Namun karena bos saya memanggil dengan suara bukan dengan isyarat lagi, akhirnya saya menurut saja. Anehnya ketika saya berada di lorong tersebut, bos saya berkata, saya tahu semalam itu target saya adalah kamu. Namun saya beberapa kali memberimu isyarat dalam mimpi agar kamu terbangun. Jika tidak, kera yang berada di atas langit-langit rumahmu sudah mengoyak dadamu. Mendengar bos yang ramah tiba-tiba menjadi brutal seperti itu, makin down saja saya. Apalagi saya kala itu masih muda. Halah, pokoknya saya gemetaran sudah. Mat, dia bilang, beruntung kamu cepat kembalikan uang tersebut, maka pembelian jiwamu bisa dibatalkan. Hanya kamu yang mengetahui ini. Saya minta tolong rahasiakan ini. Lalu ia memberikan saya uang. Itu gajimu bulan ini. Enggak, Pak, enggak, saya enggak mau.
"Tenang Mat," katanya. "Coba perhatikan, tidak ada perjanjian di uang itu uang yang baik," katanya. Saya pun menerimanya dan ia berjanji tidak mau menyakiti karyawan-karyawannya. Sejak itulah gaji saya selalu dilainkan dengan yang lain, setidaknya lebih tinggi dari yang lain. Waktu itu sebelum keluar dari lorong saya sempat menanyakan terkait pengendara yang membawa uang tersebut. Ia pun ternyata mengetahui posisi saya dan ayah saya kala itu, ujarnya, karena ia bisa mencium baunya. Lalu ia memperlihatkan seseorang yang berada di dalam kurungan kecil. "Kamu masih punya Mat?" "Enggak Pak, sudah hilang," kata saya. Lalu ia mengusap mata saya. Di situ saya melihat orang tersebut sudah berada di tempat lain menjadi budak. Sejak itu hingga saat ini saya tidak lagi bekerja di sana karena telah diterima menjadi seorang PNS. Setidaknya walaupun saya mengetahui apa yang bos saya lakukan dulu, saya selalu menjaga rahasianya dan tidak pernah melewati batas kami masing-masing. Saya yang terkadang pulang lembur dari kerjaan PNS, melihat uang di depan bengkel hanya bisa diam dan berlalu, seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah kisah saya sewaktu masih bekerja di bengkel tersebut. Berhati-hatilah jika menemukan uang dengan bungkusan yang aneh atau terdapat sesuatu yang dirasa mencurigakan, tidak usah kalian ambil. Dan jika memang kalian butuh, kalian bisa menukarnya dengan uang milik kalian dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Agar diharapkan penukaran uang tersebut tidak menjadi perjanjian antara kamu dan si penyupang tersebut.